Halo Aries, saya dengan Madam Aza. Kita bacakan sekarang kartu tarotnya untuk Aries. Yang pertama kita bukakan adalah untuk karir, bisnis, dan juga finansialnya Aries ya. Kartu yang keluar adalah The Tower. Berhati-hati dengan ego sendiri yang biasanya lebih fokus ke kesenangan, kenikmatan, kenyamanan, atau kemudahan di masa sekarang atau masa dekat dibanding memikirkan jangka panjang. Ketika kartu The Tower keluar, ini bicara tentang menara tinggi, yaitu ego, yang mendapatkan petir, merupakan representasi dari masalah, konflik, ataupun ketidaknyamanan yang kita alami. Sebenarnya ketidaknyamanan atau suatu hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita terjadi, itu adalah untuk membentuk kita, membentuk ulang kita, untuk mengubah perspektif kita gitu. Karena itu kartu The Tower ini seringkali tidak disukai oleh orang-orang, tapi sebenarnya part of the lesson gitu, bagian dari pelajaran yang sangat penting buat kita. Karena itu selalu perhatikan pada saat hendak membuat keputusan, apakah ini keputusan yang benar ataupun hanya terpengaruh oleh ego saya, pada tempatnya nggak kalau misalnya saya berperilaku A, B, C, D gitu. Dipikirkan ulang, dirasakan ulang juga. Lalu yang kedua adalah kita bukakan untuk percintaannya Aries. Kartu yang diberikan adalah The Hermit, pertapa. Ketika kartu pertapa keluar, ini adalah tentang kontemplasi ya, bahwa kamu sekarang ada di mana? Apakah kamu sudah sesuai dengan harapan dan keinginan kamu gitu. Lalu kartu The Hermit ini juga tentang kesalahan, penyesalan, ataupun rasa sakit di masa lalu. Mungkin di masa lalu ada betrayal, di masa lalu ada masalah yang belum diselesaikan gitu. Karena itu di masa sekarang, si pertapa ini, The Hermit ini memikirkan cara terbaik agar yang di masa lalu tidak terulang kembali, tapi juga tidak menjadi trauma untuk dibawa ke masa depan. Ibaratnya di masa depan ada masalahnya sendiri, janganlah bawa-bawa masalah dari masa lalu gitu. Jadi dalam hal percintaan, selesaikan yang sudah saatnya diselesaikan, permasalahan, ketidakcocokan gitu ya, hal-hal yang perlu dikomunikasikan, dan mulailah dengan semangat baru, perasaan baru, dan niat yang baik tentu saja. Jangan sampai si pertapa ini ibaratnya ngomong, jangan sampai yang di masa depan, di masa sekarang terpengaruhi atau tanda kutip terganggu, ternodai dengan hal-hal yang sudah saatnya diselesaikan di masa lalu. Lalu kartu nasihat yang diberikan untuk Aries. Nasihat yang diberikan untukmu adalah The Moon. Keraguan-raguan dalam membuat pilihan ya. Dua piramida kanan dan kiri ini menunjukkan arah yang harus ditempuh, di mana masing-masing tujuan selalu punya plus dan minusnya sendiri. Karena kalau misalnya udah jelas mana yang bagus, tentu saja kita tidak akan ragu-ragu lagi kan gitu. Nah, dalam membuat pilihan, pilihlah yang memang selaras, harmoni antara akalmu, antara hatimu, antara badanmu, ucapanmu gitu ya. Yang kalau misalnya kamu ngomong, saya nggak keberatan atau saya mau ada di sini gitu, itu semuanya benar, di akalnya benar, di hatinya benar gitu, di mulutnya benar gitu. Jangan sampai badan melangkah tapi hati sebenarnya tertinggal. Kadang-kadang kita seperti itu. Jadi kalaupun misalnya pada awalnya tidak suka atau tidak sepakat hatinya gitu, dihitung aja plus minusnya supaya pas berangkat barengan, nggak ada yang tertinggal. Bagian jiwa, bagian tubuh, bagian akalnya. Kartu The Moon juga menunjukkan adanya perbedaan antara harapan dengan kenyataan, yang seperti saya sudah pernah bilang, bukanlah suatu hal yang buruk gitu. Terkadang kita meminta A, dikasih B, kecewa. Padahal sebenarnya B ini yang jauh lebih baik daripada A. Kita belum sadar atau kita belum bisa melihatnya. Sekian bacaannya, semoga bermanfaat. Kita doakan hanya yang terbaik saja untukmu. Semoga sehat selalu, panjang umur, kaya raya, bahagia, berkelimpahan segala hal yang baik dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih, bantu saya dengan cara diklik like ya, subscribe, share, dan juga komen.